Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Alfarido, NPM 69 dari kelas PGSD 3B. Dan yang saya hormati Ibu Aska Falai Rizkiana selaku dosen mata kuliah evaluasi dan proses hasil pembelajaran. Di sini saya akan menganalisis atau menjelaskan analisis dari tugas yang telah saya kerjakan. Yang pertama, saya menganalisis jurnal yang berjudul Pengelolaan Evaluasi Pembelajaran Kurikulum 2013 di SD Negeri Salatiga 6. Di sini jurnal atau artikel ditulis oleh Niken Armeda Ayu Bintari pada tahun 2015. Pada pembahasan, tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mendeskripsikan pengelolaan evaluasi pembelajaran kurikulum 2013 aspek afektif. Kemudian, mendeskripsikan pengelolaan evaluasi pembelajaran kurikulum 2013 aspek kognitif dan aspek psikomotorik. Baiklah, di sini saya akan langsung menjelaskan ke bagian pembahasan. Evaluasi dalam pendidikan merupakan salah satu komponen yang tak kalah penting dengan proses pembelajaran. Ketika proses pembelajaran dipandang sebagai proses perubahan tingkah laku siswa, peran evaluasi pembelajaran menjadi sangat penting. Evaluasi merupakan suatu proses untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menginterpretasi informasi untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran oleh peserta didik. Salah satu penekanan dalam kurikulum 2013 adalah evaluasi autentik. Evaluasi autentik itu adalah kegiatan menilai siswa yang menekankan pada apa yang seharusnya dinilai, baik proses maupun hasil, dengan berbagai instrumen penilaian yang disesuaikan dengan tuntutan kompetensi yang ada di standar kompetensi atau SK, atau kompetensi inti yaitu KI, dan kompetensi dasar yaitu KD. Kemudian, standar evaluasi dalam pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 di atas adalah yang telah saya sebutkan tadi, merupakan fenomena yang terjadi pada guru di SD Negeri Salatiga 6 masih merasa kesulitan dalam menerapkan standar evaluasi seperti yang sudah ditentukan dalam kurikulum 2013. Hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa guru dalam mengajar masih merasa kesulitan dalam menerapkan standar kurikulum 2013. Baik pada evaluasi kompetensi, sikap, evaluasi kompetensi pengetahuan, dan evaluasi kompetensi keterampilan. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pengelolaan evaluasi pembelajaran kurikulum 2013 aspek afektif di SD Negeri Salatiga 6 dan aspek kognitif serta aspek psikomotorik, utamanya di SD Negeri Salatiga 6. Baiklah, untuk metode penelitiannya, penulis di sini menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian deskriptif yang dilakukan dengan tujuan utama yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti, yaitu mengenai pengelolaan evaluasi pembelajaran kurikulum 2013 di SD Negeri Salatiga 6. Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Kemudian, pelaksanaan penelitian ini adalah di SD Negeri Salatiga 6, yaitu validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah model analisis interaktif, yaitu model saling terjalin, dan model analisis interaktif. 3 komponen yakni reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan dilakukan berbentuk interaksi dengan proses pengumpulan data sebagai proses siklus. Kemudian hasil dari penelitian dan pembahasan, yaitu di sini pengelolaan evaluasi pembelajaran kurikulum 2013 aspek afektif di SD Negeri Salatiga 6 adalah dalam kurikulum 2013 di SD Negeri Salatiga 6 dilakukan melalui observasi, evaluasi diri, evaluasi antar teman, dan jurnal. Berdasarkan hasil observasi yang
peneliti temukan, guru merencanakan teknik observasi sebagai media untuk evaluasi afektif mata pelajaran. Format evaluasinya berupa lembar observasi yang meliputi 5 aspek dalam ranah afektif, yaitu aspek sikap, motivasi, konsep diri, dan aspek minat dan aspek nilai. Pengelolaan evaluasi pembelajaran kurikulum 2013 aspek kognitif di SD Negeri Salatiga 6, yaitu guru kelas 6 di SD Negeri Salatiga dalam memberikan tes tertulis kepada siswa dilakukan pada akhir pembelajaran. Bentuk soal yang diberikan oleh guru adalah pilihan ganda dan uraian. Dalam melakukan tes tertulis, guru juga membuat standar pedoman evaluasi. Pedoman evaluasi digunakan untuk menghitung nilai akhir hasil tes tertulis yang diperoleh oleh guru, yang diperoleh oleh siswa maksudnya. Kemudian, hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Jody Nickel 2013 dan Carrie L 2011 bahwa dalam melakukan evaluasi hasil belajar siswa, siswa dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan hasil kerja siswa yaitu portofolio, hasil karya yaitu produk, penugasan itu proyek, kinerja performance, kuis, pertanyaan lisan di kelas, dan tes tertulis. Kemudian pengelolaan evaluasi pembelajaran kurikulum 2013 aspek psikomotorik di SD Negeri Salatiga 6. Bentuk evaluasi aspek psikomotorik dalam hal ini atau hal kinerja yang dilakukan oleh guru adalah siswa ditugaskan untuk membatik yang dilakukan secara kelompok. Dalam proses evaluasi kinerja terlebih dahulu, guru meminta siswa membuka buku pelajaran siswa berdasarkan apa yang akan dipelajari hari itu. Yang disebutkan oleh guru, siswa melihat gambar berupa contoh dari hasil proses membatik. Guru dan siswa melakukan proses tanya jawab singkat berdasarkan gambar dari hasil proses membatik. Siswa terlihat kritis dalam bertanya dari informasi berdasarkan materi yang dipelajari. Misalnya, bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam membuat batik. Tetapi, ketika pertanyaan tersebut dijawab, siswa langsung bisa percaya tanpa ada pertanyaan lanjutan yang belum ia mengerti, seolah-olah mereka menganggap guru yang paling benar. Kemudian dalam artikel ini ada kelebihan dan ada kekurangan. Dalam kelebihannya, saya menyimpulkan bahwa dalam jurnal ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan struktur, serta dalam pembahasan sudah cukup jelas dan rinci karena dalam hasil penelitian dituliskan secara rinci dan awal hingga akhir dan berurutan. Kemudian kekurangan di sini tidak banyak, hanya saja dalam jurnal artikel kurang diperkuat oleh sumber dan tidak disertai dengan gambar sebagai bukti peneliti. Dan saran dari saya agar lebih memperjelas mengenai pembahasan yang merujuk pada kegiatan siswa yang lebih baik lagi dan mudah diterapkan agar bisa diterapkan dan ditiru oleh guru-guru yang lain. Seperti itu. Baiklah, itulah tadi analisis dari hasil kerja saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.